चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं गुलेरा बung karno स्टेडियम जो कि इंडोनेशिया सरकार द्वारा खास तैयार किया गया है. Asian Games 1962 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah di ajang olahraga terbesar di Asia. Tapi tahukah kamu bila Asian Games 1962 juga menjadi momen bersejarah bagi tim nasional sepak bola India? Karena pada tahun tersebut, timnas India berhasil menjuarai Asian Games setelah mengalahkan Korea Selatan di partai final. Di balik kejayaan itu ternyata terdapat berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh tim India, baik itu dari dalam ataupun luar lapangan. Mereka bahkan ditentang oleh federasi sepak bola mereka sendiri dan orang-orang tak percaya bila India akan berbuat banyak di Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta. Karena sebelumnya di Olimpiade Roma Italia 1960, India gagal total dan tak lolos dari fase grup. जिसकी वजह से आज जीने में मजा आ रहा है और जिसकी वजह से चैन से मर पाएंगे. Ini adalah film India kisah nyata yang berjudul Maidan. Maidan dirilis pada tahun 2024 dan tanpa berlama-lama lagi, inilah dia alur ceritanya. Sejan! कैसी है यार? Yes. Yes, I promise. Film ini diawali dengan Olimpiade Finland 1952, di mana tim sepak bola India berpartisipasi di Olimpiade tersebut. Tim sepak bola India bertemu dengan Yugoslavia. Pada tahun itu, para pemain India belum menggunakan sepatu alias nyeker. Sedangkan para pemain Yugoslavia sudah menggunakan sepatu sepak bola. Pertandingan itu berat sebelah karena Yugoslavia mampu memenangkan pertandingan dengan skor yang begitu mencolok yakni 10-1. Ketika itu India dilatih oleh seseorang bernama Syed Abdul Rahim. Coach Rahim adalah pelatih yang tegas dan berwibawa. Terdapat seorang wartawan yang bernama Roy Chaudhary. Ia adalah seorang pecinta sepak bola dan karena kekalahan besar dari Yugoslavia membuat Roy kesal dan ia membuat berita tentang kekalahan memalukan yang dialami oleh tim nasional India. Orang-orang pun kesal karena hal itu. Mereka malu. Sedangkan Federasi Sepak Bola India juga membicarakan kekalahan tersebut. Mereka mencari kambing hitam, siapakah yang harus disalahkan dari kekalahan itu. Beberapa pengurus menyalahkan pelatihnya yakni Coach Rahim, sedangkan beberapa dapat mengerti karena lawan yang dihadapi juga sangat berat. Terjadi pembahasan saat itu, apakah Coach Rahim pantas dipertahankan sebagai pelatih kepala timnas India ataukah harus dipecat dan digantikan oleh pelatih baru. Ketua Umum Federasi Sepak Bola India yang bernama Pak Anjan bersama beberapa pengurus ingin Coach Rahim dipertahankan. Sedangkan sebagian ingin agar mereka memecat Coach Rahim dan menggantikannya dengan pelatih baru. Ketika itu Coach Rahim yang ada di sana berkata, bila sebuah tim harus memiliki pondasi yang kuat, percuma saja jika mereka mengganti atapnya. Coach Rahim memberikan alasan mengapa mereka bisa kalah 10-1 dari Yugoslavia. Yang pertama, mereka bermain tanpa menggunakan sepatu. Dan yang kedua adalah liga domestik di India hanya memainkan sepak bola dengan waktu 70 menit. Sedangkan di pertandingan internasional mereka menggunakan waktu 90 menit. Hal-hal dasar seperti ini tentu menjadi alasan yang sangat jelas mengapa mereka bisa kalah dengan mudah apalagi melawan tim kuat seperti Yugoslavia. गलती कोच का और एलिगेशन फेडरेशन पे. Salah satu pengurus yang bernama Subhankar hanya tertawa mendengar alasan dari Coach Rahim. Ia bilang Coach Rahim bukannya bertanggung jawab malah menyalahkan federasi. Pelatih India itu kemudian mengatakan bila ia yang harus dipersalahkan atas kekalahan tim nasional mereka, maka biarkan ia memilih sendiri pemain-pemain yang akan membela timnas India. Selama ini federasi selalu ikut campur dalam pemilihan pemain. Pak Subhankar lalu bilang pada ketua federasi jika Coach Rahim hanya memberikan alasan untuk memilih pemainnya sendiri agar ia bisa menggantikan pemain yang berasal dari Bengali dengan pemain yang berasal dari Hyderabad. Sedikit info,
Subhankar adalah orang dari daerah Bengali, sedangkan Coach Rahim berasal dari Hyderabad. Di momen ini, Coach Rahim memberikan jawaban yang sangat bagus dan langsung membungkam semua orang yang ada di sana. Coach Rahim berkata, ia pikir mereka sedang membicarakan tentang India. Tapi ternyata mereka masih terjebak antara Bengali dan Hyderabad. Akhirnya, Coach Rahim dipertahankan oleh Federasi Sepak Bola India dan ia akan diberikan keleluasaan untuk memilih pemain-pemain terbaik yang menurutnya layak dan pantas untuk menjadi bagian dari timnas India. Pelatih itu pun mulai belusukan karena memang liga masih buruk dan belum ada sistem yang bagus. Singkat cerita, pelatih Rahim berhasil menemukan bakat-bakat baru yang memiliki potensi besar untuk menjadi generasi emas sepak bola India. Di antaranya bernama Tulsidas Balaram, PK Banerjee, dan Neville de Souza. Lalu untuk penjaga gawang, pelatih Rahim menginginkan pemain yang memiliki postur tinggi dan ditemukanlah Peter Tangaraj. Akhirnya pelatih Rahim sudah mengumpulkan skuad yang dia inginkan. Para pemain berpengalaman yang dipadukan dengan pemain muda akan menjadikan tim India yang kuat. Pada tahun itu, yakni 1956, tim nasional sepak bola India akan mengikuti Olimpiade Melbourne. Tim India akan melakukan sesi foto sebelum berangkat ke Australia. Ketika itu datanglah Roy Chowdhury, ia bertemu dengan orang-orang dari federasi. Wartawan itu memberikan komentar karena pemain yang dipilih oleh Coach Rahim adalah pemain-pemain muda yang minim pengalaman. Roy Chowdhury juga menyindir kekalahan 10-1 dari Yugoslavia 4 tahun yang lalu. Pelatih Rahim kemudian berkata agar Roy Chowdhury jangan mengkritik sesuatu hal yang tidak ia ketahui. Don't criticize what you don't understand. जो समझ में नहीं आए, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए. Karena Roy hanyalah wartawan, ia tidak tahu cara melatih. Anda tidak boleh membicarakan banyak hal yang Anda sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Skagma dari Coach Rahim membuat Roy Chowdhury terdiam, ia merasa marah dan terhina. Akhirnya timnas India pergi ke Australia dan bermain di Olimpiade tersebut. Di pertandingan pertama India harusnya melawan Hongaria, namun terjadi masalah di Budapest sehingga tim Hongaria mundur. India pun dinyatakan menang dan di pertandingan kedua India berhadapan dengan tim tuan rumah Australia. Terlihat para pemain Australia meremehkan tim India. Pemain dan pelatih Australia bersikap sombong dan merendahkan para pemain India. Namun para pemain India tak membalas ketengilan pemain Australia. Mereka tetap tenang dan mereka akan membuktikannya di lapangan. Australia berakhir ketika India memainkan sepak bola yang sangat baik. Mereka menguasai pertandingan dan mengalahkan Australia 4 gol tanpa balas. Meskipun demikian, Australia masih saja sombong dan menganggap kemenangan India hanyalah keberuntungan dan mereka sedang sial, itu saja. Pelatih Australia menantang Coach Rahim untuk melakukan pertandingan ulang. Akhirnya, Coach Rahim memberikan balasan untuk pelatih Australia. Di momen ini, pelatih Rahim benar-benar memberikan statement yang sangat keren dan langsung menghancurkan kepercayaan diri dari tim Australia. Pelatih Rahim bilang jika sebelum pertandingan, salah satu pemain India yakni Neville de Souza dihina dan ia pun tak menghormati tim Australia. Neville de Souza mencetak hat-trick dalam pertandingan itu. And he scored a hat-trick in the match. Dan sekarang tim Australia menghina semua pemain India. Pelatih Rahim penasaran apa yang akan pemainnya lakukan bila diadakan pertandingan ulang. I wonder what they will do now. Para pemain Australia yang sebelumnya cengar-cengir langsung terdiam. Diberitakan tim India melakukan pertandingan ulang melawan Australia dan mereka masih tetap menang dan kini skornya adalah 7-1. Tim India finish di posisi keempat dalam Olimpiade Melbourne 1956. Tentu ini adalah pencapaian yang bagus untuk tim India. Pelatih Rahim memiliki anak laki-laki bernama Hakim dan putra dari Coach Rahim itu ingin menjadi pemain sepak bola.
Saat ini Hakim berusia belasan tahun. Ia masih memiliki waktu untuk terus berkembang dan bekerja keras agar mampu menjadi pemain sepak bola yang bisa membela negaranya. Coach Rahim pun mendukung dan ia akan memilih putranya untuk menjadi bagian dari tim nasional bila memang Hakim bermain bagus dalam sepak bola. Pada tahun 1958 diadakan pertandingan nasional antara Hyderabad melawan Bengali. Di tim Bengali terdapat pemain bernama Chuni. Ia mencuri perhatian dengan permainan individu yang sangat bagus dan gol soloran. Namun tim Bengali yang hanya mengandalkan permainan individu dari pemain terbaiknya yakni Chuni dikalahkan oleh Hyderabad yang bermain secara tim. Pelatih Rahim lalu berbicara dengan pelatih Bengali dan pelatih Rahim ingin agar Chuni masuk ke tim nasional. Tahun berganti ke 1960. Tim kembali dibentuk oleh Coach Rahim untuk mengikuti Olimpiade Roma, Italia. Mereka melakukan training camp. Terdapat pemain-pemain baru juga saat itu. Di antaranya Chandrasekhar, Jarnail Singh, Yusuf Khan, Ram Bahadur, Arun Ghosh, Chuni, dan Syed Hakim. Ya, putra Coach Rahim telah tumbuh besar dan kini ia terpilih untuk masuk skuad tim nasional. Setelah bekerja keras di training camp, tim India berangkat ke Italia. Mereka satu grup dengan Prancis, Hongaria, dan Peru. Di pertandingan sebelumnya, India kalah dari Hongaria. Dan kali ini, India bertanding melawan Prancis. Sampai menit ke-80, skor masih 0-0. India harus memenangkan pertandingan ini apabila ingin tetap berada di Olimpiade. Harapan itu muncul ketika PK Banerjee mencetak gol di menit 89. Hanya beberapa menit lagi India akan menang. Namun sayangnya, di penghujung pertandingan pemain India yakni Arun Ghosh melakukan kesalahan saat menyapu bola. Bola yang ia halangi malah masuk ke gawang sendiri. Hasil imbang membuat India tersingkir dari Olimpiade Roma, Italia. Tetap saja ini adalah sebuah prestasi karena India mampu menahan tim kuat seperti Prancis. Para penonton juga memberikan tepuk tangan atas permainan hebat yang ditunjukkan oleh India. Federasi Sepak Bola India kembali melakukan pertemuan untuk membahas kegagalan India di Olimpiade Roma. Pak Subhankar ingin mendengar apa alasan dari Coach Rahim kali ini. Pelatih Rahim tak memberikan alasan apapun. Ia bahkan bangga dengan permainan anak asuhnya. Ia juga bilang jika permainan mereka di Olimpiade tahun ini masih lebih baik daripada tahun 1956. Pak Subhankar lalu berkata, bila di Olimpiade 1956, India berada di peringkat 4, lalu sekarang India bahkan tak lolos dari fase grup. Coach Rahim kemudian menyuruh Pak Subhankar untuk melihat garisnya. India berhasil menahan imbang tim kuat seperti Prancis dan hanya kalah 2-1 dari Hongaria. Padahal Prancis dikalahkan oleh Hongaria dengan skor 7-0 dan Peru juga dikalahkan oleh Hongaria 6-0. Permainan bagus dari India bahkan disebut sebagai Brazilnya Asia oleh orang-orang. Coach Rahim mengatakan bila ini adalah awal mula dari generasi emas sepak bola India. Pak Subhankar terus mencari-cari kesalahan dari Coach Rahim dan ia mempengaruhi para jajaran di federasi untuk memecat Coach Rahim dari kursi kepelatihan tim nasional India. Para jajaran pengurus federasi pun terpengaruh oleh ucapan Pak Subhankar. Mereka mengadakan voting untuk pemecatan Coach Rahim. Sebagian besar pengurus federasi setuju untuk memberhentikan Rahim sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola India. Coach Rahim pun tak dapat berbuat apa-apa lagi. विदाई फंक्शन हुआ इंडियन फुटबॉल टीम को मिला नया कोच. Ia menerima keputusan federasi, tapi saat itu bukan hanya dipecat sebagai pelatih India, Syed Abdul Rahim juga mendapat kabar buruk karena dirinya terkena sebuah penyakit yang mematikan. Rahim kemudian memberitahu keluarganya tentang penyakitnya. Seluruh keluarga pun sedih mendengar hal itu. Namun istri Coach Rahim tak mau berlarut dalam kesedihan. Ia tahu bila suaminya sangat mencintai sepak bola dan ia juga tahu ambisi dari Rahim adalah membawa India juara.
Istri Coach Rahim kemudian menyuruh suaminya untuk tak menyerah dan perjuangkan apa yang bisa ia lakukan. Akhirnya setelah mendengar istrinya, Rahim pergi ke Federasi Sepak Bola India. Saat itu tahun 1961. Di federasi sudah ada perubahan. Pak Anjan yang merupakan ketua umum telah digantikan oleh Subankar. Coach Rahim lalu menemui Pak Subankar untuk meminta menjadi pelatih India lagi. Namun Coach Rahim disuruh menunggu karena Subankar sedang sibuk. Alasannya, Rahim terus menunggu Subankar di depan kantor federasi. Namun hingga malam Subankar tak kunjung menemui Coach Rahim. Rahim lalu pergi ke rumah Pak Anjan dan meminta bantuan agar Rahim dapat kembali melatih tim nasional. Rahim juga memberitahu tentang penyakitnya. Pak Anjan pun sangat terkejut dan ia langsung membawa Rahim ke federasi. लेकिन मेरी पूरी स्ट्रेटजी रेडी है फॉर्मेशन और वन टच पास लेकिन इस बार फॉर्मेशन में चेंज होगा अंजना Pak Anjan mengatakan pada para pengurus jika Coach Rahim harus kembali melatih. Lagi pula setelah Coach Rahim tak melatih India, tim India kalah 7 kali dalam 8 pertandingan. Jadi mereka harus memberikan kesempatan pada Coach Rahim. Terakhir kali mereka berdiskusi tentang sepak bola di ruangan itu, mereka melakukan voting dan hasilnya semua rekor India rusak bahkan di Asia. Jadi kini mereka bisa kembali memilih. Pak Anjan bilang, bagi yang setuju Coach Rahim melatih lagi untuk kesempatan terakhir, harap angkat tangan. Awalnya tak ada yang mengangkat. Namun ada satu orang yakni pelatih baru India yang baru saja ditunjuk. Dia adalah pelatih dari Bengali. Dan pelatih itu tentu tahu mana yang baik untuk sepak bola India. Setelah pelatih baru yang malah mendukung Coach Rahim, orang-orang di federasi pun mulai mengangkat tangan dan akhirnya semuanya setuju untuk kembali mengangkat Coach Rahim sebagai pelatih tim India. Namun Pak Subankar masih saja tak terima. Ia menanyakan bagaimana bila Coach Rahim gagal di Asian Games nanti. Coach Rahim menjawab, maka ia tak akan melatih tim manapun lagi. तो मैं दोबारा कभी किसी टीम को कोच नहीं करूंगा Tim India kembali berkumpul untuk persiapan Asian Games 1962 Jakarta. Para pemain India terlihat sangat senang karena Coach Rahim kembali melatih mereka. Di pelatihan kali ini, Coach Rahim memberikan porsi latihan yang lebih berat dari sebelum-sebelumnya. Para pemain berlatih dengan sangat keras karena di Asian Games mereka berambisi untuk meraih emas. Semuanya sudah dilakukan dengan benar. Namun menjelang keberangkatan ke Jakarta, tim sepak bola India itu dikabari bila India tak akan mengirimkan sepak bola ke Asian Games 1962. Saat itu India sedang mengalami kekurangan dalam valuta asing. Singkatnya, Menteri Keuangan harus mengurangi kontingen yang akan berkompetisi di Asian Games untuk menyesuaikan pengeluaran. Mereka memilih sepak bola untuk tak diberangkatkan karena dianggap tak memiliki peluang bagus mendapatkan medali. Coach Rahim lalu pergi ke Kementerian Keuangan untuk membicarakan masalah itu. Saat bertemu dengan Menteri Keuangan, Coach Rahim membujuk agar tim sepak bola diberangkatkan. Mereka sudah bekerja keras dan Rahim yakin tim sepak bola mereka akan membuat India bangga. Menteri itu coba menjelaskan masalah yang sedang mereka hadapi. Coach Rahim kemudian bilang, jika akan banyak birokrat, politisi dan pejabat tinggi yang akan pergi, lebih baik tiket itu diberikan pada tim sepak bola. Karena kedatangan politisi dan pejabat tak akan memberikan medali apapun, tapi tim sepak bola memiliki kesempatan. Ini Asian Games, bukan KTT Asia. Setelah mendengar Coach Rahim, Menteri Keuangan itu pun memberikan kesempatan untuk tim sepak bola India. Coach Rahim menemui para pemainnya dan ia menanyakan apakah para pemainnya mau bermain walaupun tanpa diberi uang saku. Semua pemain menjawab mau. Coach Rahim bilang jika pemerintah tak yakin mereka bisa meraih medali, apakah mereka bisa memenangkannya. Seluruh pemain serentak menjawab jika mereka akan menjadi juara. Namun di balik itu pelatih Rahim memberikan kabar buruk. Mereka hanya disediakan 16 tiket saja. Jadi sisanya akan ditinggal. Salah satu pemain yang ditinggal adalah Syed Hakim, yakni putra dari Coach Rahim. Hal ini dilakukan agar tak ada masalah tentang pemilihan pemain.
agar semua orang bisa menerima keputusan dan pemilihan 16 pemain tersebut. Akhirnya tim sepak bola India datang ke Jakarta untuk mengikuti Asian Games keempat pada tahun 1962. एशियाई खेलों के लिए खेल का उद्घाटन करने आए हैं खुद प्रेसिडेंट बूम कार्नो। Dikatakan Stadion Gelora Bung Karno dipersiapkan secara khusus oleh pemerintah Indonesia untuk menggelar Asian Games itu. Di grup A ada tuan rumah Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan di grup B ada Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan India. Di pertandingan pertama, India akan menghadapi sang juara bertahan yakni Korea Selatan. Namun ketika itu, kiper andalan India yakni Peter Thangaraj mengalami cedera saat latihan. Gawang pun akan dijaga oleh kiper kedua yakni Pradyut Burman. Namun Pradyut belum pernah tampil di pertandingan internasional. Pengalamannya tentu sangat sedikit. Akhirnya pertandingan dimulai. India menerapkan umpan-umpan pendek dan permainan individu, sedangkan Korea melakukan long pass. Mereka bermain dengan bola-bola atas. Beberapa umpan lambung yang dilakukan pemain Korea gagal diantisipasi oleh kiper India. Korea pun akhirnya mencetak beberapa gol melalui skema ini. Mereka berhasil unggul dengan 4 gol tanpa balas. Tentu ini adalah awal yang buruk untuk memulai sebuah kompetisi. Di ruang ganti, para pemain India bertengkar. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya Coach Rahim datang ke ruang ganti. Pelatih Rahim lalu berkata, mengapa sepak bola disebut permainan tim? Apa pentingnya dari setiap posisi dalam sepak bola? Mengapa formasi berubah menurut setiap pertandingan? Itu adalah 3 pertanyaan dari Coach Rahim yang harus dijawab oleh para pemain India. Coach Rahim bilang jika tiket pulang akan dipesan, orang-orang merasa mereka akan kalah melawan Thailand. Tapi Coach Rahim pikir mereka bisa mengalahkan tim manapun. Itu tergantung pada para pemainnya. मुझे लगता है कि हम दुनिया की कोई भी टीम को हरा सकते हैं. Di pertandingan kedua, India berhadapan dengan Thailand. Pertandingan berjalan sengit. Thailand bermain dengan keras. Namun permainan India jauh lebih baik daripada pertandingan pertama. Meskipun begitu, Thailand mampu unggul terlebih dahulu. Pemain belakang India Jarnail Singh juga mengalami cedera karena berbenturan dengan pemain Thailand. और ये कॉर्नर किक, एक शानदार हेडर और गोल! Alhasil India harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Coach Rahim yang melihat pemainnya cedera memerintahkan anak asuhnya untuk membalas dan membuat Thailand membayar atas hal itu. Akhirnya pertandingan dilanjutkan. India juga bisa bermain dengan keras. Kali ini India memenangkan adu fisik melawan Thailand dan gol berhasil diciptakan. India menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Permainan India terus meningkat hingga akhirnya mereka berbalik unggul setelah Chuni melewati penjaga gawang Thailand dan memasukkan bola dengan cara yang cukup sombong. Tapi itu harus dilakukan. Keunggulan India bertambah di penghujung pertandingan dan skor akhir adalah 4-1. Di laga terakhir, tim India berhadapan dengan Jepang. Semua pemain tampil baik. Penjaga gawang Pradyut juga melakukan penyelamatan penting. Pemain depan India melakukan tugasnya dan mereka berhasil mencetak 2 gol dan pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, India menemani Korea Selatan ke babak semifinal. Di grup A, Malaysia dan Vietnam Selatan lolos ke semifinal. Sedangkan Indonesia yang sebenarnya memiliki poin yang sama seperti Vietnam dan Malaysia harus puas berada di posisi ketiga. Di grup A, Malaysia mengalahkan Indonesia. Konon katanya, Bung Karno sangat kagum dengan permainan Malaysia. Presiden pertama Indonesia itu lalu memberikan julukan pada Malaysia yakni Harimau Malaya. Dan sejak saat itu hingga sekarang, julukan Harimau Malaya melekat pada tim nasional Malaysia. Katanya. Di semifinal India bertemu dengan Vietnam sedangkan Malaysia akan menghadapi Korea Selatan. Saat di babak pertama Vietnam mampu unggul 2-0 atas India. Namun India tak menyerah hingga akhirnya India berhasil mencetak 2 gol penyama kedudukan. Setelah disamakan, Vietnam bermain lebih keras. Mereka melakukan banyak pelanggaran hingga akhirnya free kick di depan kotak penalti dimanfaatkan menjadi gol ketiga oleh India. India pun unggul 3-2 hingga akhir pertandingan. Mereka lolos ke final dan akan melawan Korea Selatan yang mengalahkan Malaysia 1-0. और ये बहुत कमाल का गोल कि भारत 2-0 से पिछड़ने के बाद 3-2 से आगे निकल जाएगा।
Roy Chaudhary yang memang pecinta sepak bola cukup senang dengan keberhasilan India melaju ke final. Walaupun selama ini ia tak senang dengan pelatih Rahim dan timnya. Di malam hari pelatih Rahim datang ke Gelora Bung Karno yang sunyi. Ia terdiam dan berpikir bila ini akan menjadi hal yang besar. Selangkah lagi impiannya akan terwujud. Dan mungkin ini akan menjadi turnamen terakhirnya bersama tim nasional India. Singkat cerita, pertandingan final akan digelar. Para pemain India gugup karena ini adalah momen penting dan akan menjadi sejarah. Kesempatan seperti ini tak akan datang setiap hari. Entah di masa depan mereka akan dikenal sebagai juara Asian Games 1962 atau hanya sebagai runner-up. Pelatih Rahim ada di kamar kecil. Terlihat penyakitnya tambah parah. Dua striker India yakni PK Banerjee dan Chuni mendatangi coach Rahim. Mereka melihat pelatih mereka yang sedang sakit. Akhirnya coach Rahim dibantu oleh PK dan Chuni untuk pergi ke ruang ganti. Sebelum masuk dan memberikan instruksi, coach Rahim merapikan penampilannya. Ia tak mau anak asuhnya mengetahui bila ia sedang sakit. Coach Rahim kemudian memberikan motivasi agar para pemain India lebih bersemangat dan tampil maksimal. Coach Rahim ingin agar anak asuhnya bermain lepas dan jangan merasa tertekan. Pertandingan ini akan penting, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk masa depan sepak bola India. Ini adalah tentang satu mimpi yang akan membuat hidup terasa menyenangkan dan akan membantu mereka mati dengan damai. Chuni dan PK hanya melihat coach Rahim karena mereka berdua sudah mengetahui bila pelatih Rahim sedang sakit. Akhirnya para pemain India masuk ke lapangan. Peter Thangaraj kembali masuk ke susunan pemain setelah sembuh dari cedera. Kiper andalan India itu pun akan melakoni laga pertamanya di Asian Games di partai final. Pertandingan pun dimulai. Sama seperti pertandingan sebelumnya, Korea mengandalkan umpan-umpan lambung. Tapi kali ini kiper India Peter Thangaraj yang memiliki postur tinggi dapat mengantisipasi bola-bola atas dari Korea. Tapi di akhir babak pertama, Thangaraj berbenturan dengan pemain Korea. Cedera kiper India itu kambuh. Thangaraj melanjutkan pertandingan dengan kaki kanannya yang pincang. Malapetaka pun akhirnya datang. Gawang India jebol tepat sebelum babak pertama berakhir. Para pemain Korea masuk ke ruang ganti, namun para pemain India bertahan di pinggir lapangan. Pelatih Rahim memberikan instruksi di sana. रमेश और कोच रहीम की रणनीति में बड़ी तब्दीली जर्नैल सिंह जो कि भारत के सबसे कामयाब डिफेंडर हैं उन्हें Kali ini India memainkan sebuah game plan yang sangat apik. Terlihat umpan-umpan pendek 1-2 yang sangat indah untuk dilihat. Umpan kombinasi segitiga yang membuat para pemain Korea kebingungan akhirnya membuahkan hasil. India berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Permainan indah itu berhasil memukau semua orang, termasuk Roy Chaudhary. Ia terlihat tersenyum melihat tim India. Hingga akhirnya permainan bagus itu juga sejalan dengan hasil. India kembali mencetak gol dan mereka unggul 2-1. Korea tentu tak ingin kalah. Mereka terus menyerang sedangkan India berusaha keras mempertahankan keunggulan. Pelatih Rahim juga berjuang melawan sakitnya. Ia terlihat kesakitan saat laga masih berlangsung. Roy Chaudhary yang sebelumnya tak suka dengan Rahim melihat bagaimana perjuangan coach Rahim yang ingin membawa India juara di Asia. Dan Roy Chaudhary merasa bersalah. Tim India terus berjuang keras sampai mereka tak sadar bila pertandingan telah usai. India dinobatkan sebagai juara Asian Games Jakarta 1962. Seluruh pemain pun merayakan dengan gembira tak terkecuali Roy Chaudhary dan Pak Subankar. Dan dengan kemenangan itu dan keberhasilan India menjuarai Asian Games 1962, film pun berakhir.